Di otak mereka kan marketing, Iya. jual gitu. Setiap brand itu kan pasti pengen produknya terlihat wah, walaupun produknya biasa. Visual yang kita bikin itu untuk membangun kepercayaan customer-nya dia. Nge-hire fotografer itu kita nggak cuma nge-hire tukang foto. Halo semuanya, balik lagi di podcast Talk With Me, podcast yang paling mengerti bisnis kamu. Oke, buat teman-teman yang baru bergabung di podcast ini, selamat datang teman-teman. Podcast Talk With Me ini merupakan podcast yang dibuat spesial buat MA. Tentunya podcast ini kita bakal membahas topik-topik yang menarik dan pastinya berguna banget buat teman-teman sekaligus terutama buat teman-teman business owner. Nah, untuk episode kali ini teman-teman bakal ditemani bareng aku, nama aku Monica. Aku bakal menjadi moderator untuk episode hari ini. Dan di MA sendiri aku berprofesi sebagai graphic designer. Tentunya nggak afdol nih teman-teman kalau misalkan sudah kedatangan graphic designer, kita tentunya bakal membahas topik-topik seputar visual yang tentunya kita expert di bagian itu. Nah, untuk topik hari ini kita bakal membahas tentang visual. Judulnya kita bakal membahas tentang hasil foto yang sempurna justru menjadi menipu. Mungkin terdengarannya kayak kontradiktif ya teman-teman, karena justru hasil visual yang kelihatannya bagus atau mungkin sempurna itu justru malah menjadi potensi masalah baru nih teman-teman. Dan karena itu aku nggak sendiri, tentunya aku sudah kedatangan oleh salah satu narasumber yang pastinya sudah perlu banget nih tentang visual-visual seperti ini. Langsung aja mungkin kita sapa, kita kedatangan salah satu owner dari FK, yaitu foto studio yang ada Surabaya. Kita langsung sapa aja, ada Kak Viola Kosasi. Halo. Halo, nama aku Viola Kosasi. Aku punya bisnis di sini FK. FK itu bisnis foto yang aku bikin sendiri. Oke, mungkin bisa dijelasin sedikit Kak terkait FK, mungkin latar belakangnya atau mungkin spesialisasinya nih. Soalnya kan fotografi sendiri kan ada macam-macam nih, ada yang mungkin lebih spesifik ke foto orang atau mungkin foto produk dan lain-lain. Nah, sebenarnya FK itu sendiri awalnya tuh aku bikin untuk ngefoto momen spesial orang-orang. Jadi kayak misalnya momen waktu wisuda, momen ulang tahun, kayak ulang tahun anak, ulang tahun kayak Sweet 17. Terus kayak misal cewek-cewek ini yang mau beauty shoot gitu, biasa di aku juga gitu. Tapi berjalannya waktu, akhirnya aku bikin juga yang khusus buat foto produk. Nah, jadi di situ aku ngefoto untuk bikin brand itu bisa memunculkan nilai terbaiknya gitu sih. Oke. Kalau dari C Viola sendiri, ada latar belakang di bidang fotografi nggak sebelumnya? Mungkin dari perkuliahan atau mungkin ada pengalaman kerja dan lain-lain gitu. Nah, kalau untuk waktu kuliah sih sebenarnya cuma hobi ya. Jadi awalnya tuh emang FK ini aku bikin Instagramnya itu buat aku nyalurin hobiku ke situ. Jadi aku kayak ngupload foto-foto pribadi yang aku bikin, ngefotoin temen lah apa itu, aku fotoin di situ tak upload. Nah, berjalannya waktu habis itu kan aku selesai kuliah, akhirnya kerja kan. Nah, kerjanya itu di sini ME gitu. Wow. Nah, karena kerja di ME kan memang lebih ke foto produk kan. Oke. Nah, jadi dari situ aku juga belajar banyak banget dari ME. Belajar foto produk dari mulai makanan, terus juga kayak produk misal skincare, terus klinik, macam-macam lah. Pokoknya hampir macam-macam di ME itu, soalnya brandnya tuh banyak banget. Jadi belajarnya juga banyak banget. Nah, dari situ aku kerja lumayan lama ya, bertahun-tahun ya. Kayak sekitar 3-an gitu. Wow. Nah, setelah itu aku udah selesai. Nah, akhirnya aku buka yang foto orang ini. Karena emang sebenarnya tuh lebih ngerasa seneng dokumentasi orang gitu loh. Gitu. Terus tapi karena menurutku aku juga masih ada senengnya foto produk ya. Karena terbiasa juga mungkin. Jadi akhirnya ya buka yang buat foto produk itu juga. Oke. Jadi FK sendiri juga menyediakan layanan selain foto momen, tapi juga bisa foto produk itu ya, Ce ya? Betul. Oke. Jadi FK ini juga bukan cuma soal foto aja, tapi gimana caranya visual ini bisa jadi cerita buat dan identitas untuk brand tersebut gitu. Oke, mantap. Udah expert banget nih. Berarti kita langsung aja ke topik kita hari ini. Kita topiknya cukup kontroversial sih, Ce. Karena mungkin
ini bisa relate juga buat teman-teman. Ini nggak hanya happen aja sebagai kita yang mungkin produksi visualnya aja, tapi mungkin relate buat kita sebagai consumer yang melihat suatu foto produk yang mungkin, oh foto ini kok beda, foto ini kok mungkin kelihatannya bagusnya berlebihan, atau mungkin bahkan kalau misalkan kita pesan makanan nih, kok ukurannya beda dan lain-lain. Dan mungkin kalau dari pengalaman sisi fotografer, dan mungkin aku juga graphic designer sendiri, aku juga ada pengalaman kayak ada alternatif yang kita lakukan untuk menjaga kualitas dari produk tersebut. Mungkin terutama makanan ya, karena ada masa berlakunya itu kan. Bukan masa berlaku, mungkin kayak bisa lele misalnya. bisa lele, dan mungkin visualnya kurang sebaik yang awalnya gitu. Nah, mungkin kita akan membahas topik itu. Oke, mungkin kita langsung bahas terlebih dahulu dari pengalamannya Chef Viola. Nah, Chef Viola sendiri kan udah banyak nih tadi pengalamannya dari foto produk, dari tempat kerja sebelumnya. Kemudian di FK sendiri juga ada pengalaman di foto-foto momen atau event itu. Pernah gak sih kayak menghadapi klien atau brand yang mereka itu minta fotonya itu diedit. Dieditnya itu mungkin dibikin bagus aja, dan mungkin bisa dibilang terlalu berlebihan untuk produknya yang mungkin bisa dibilang sederhana sih, walaupun sebenarnya produk itu kan nggak selalu bisa kita bilang konteksnya sederhana itu jelek, enggak kan? Ada yang kayak ada visualnya sendiri gitu, tergantung moodnya dan lain-lain. Nah, pernah nggak sih kejadian kayak ketemu klien yang seperti itu? Sebenarnya kayak gitu malah sering ya, karena setiap brand itu kan pasti pengen produknya terlihat terlihat menarik gitu kan, walaupun produknya biasa. Karena sebenarnya itu setiap brand itu sendiri atau produk itu sendiri sebenarnya pasti punya ceritanya masing-masing, kayak kenapa dibikin dan lain sebagainya. Maksudnya sebagai brand kan pasti pengen produknya terlihat sangat mengangkat gitu kan. Gitu. Nah, dari situ sih sebenarnya caranya aku sih tetap ngasih edukasi juga ke kliennya, kayak bilang kalau misalnya ekspektasinya mulai terlalu jauh, nah kita itu bakal bukan nolak, tapi mungkin kita kayak kasih alternatif lain. Jadi kita bisa memberikan referensi foto lain yang tetap masih kelihatan bagus, tapi gak terlalu keluar dari konteksnya gitu loh, kayak tetap asli itu produknya, gak menjual kepalsuan, tapi tetap bisa bikin orang tuh tertarik sama produk itu gitu waktu lihat visualnya. Jadi bisa main lighting mungkin, atau mungkin tambahan properti lain, karena mungkin kan produknya sederhana nih, tapi kita bisa nambahin properti-properti yang mungkin bisa ngangkat si produk itu. Oke, berarti jawabannya tadi pernah nggak sih? Banyak ya? Banyak ya mungkin brand-brand. Sebenarnya itu juga bukan hal yang salah sih menurutku, C, karena brand sendiri kan memang mau menunjukkan versi terbaik dari produknya itu kan. Cuma terkadang balik lagi menurut aku kita itu juga perlu menyamakan pandangan atau kurang lebih kayak audiens kita itu kayak gimana gitu sih. Karena balik lagi visual itu kan bukan owner aja yang lihat, tapi kita itu kan ingin menunjukkan itu ke calon customer kayak gitu. Nah, kemudian untuk menyikapi itu biasanya aku tadi tangkap Chef Viola itu kayak memberi edukasi ya. Jadi setelah aku pikir ternyata fotografer itu tanggung jawabnya cukup besar ya. Ketika ketemu brand-brand mungkin yang belum paham tentang konteksnya itu, sulit nggak sih kayak ngasih tahu mereka tentang konteks itu? Apalagi mungkin untuk business owner, mungkin pertama di otak mereka kan marketing, jual gitu. Benar-benar. Ada nggak sih kesulitannya mungkin? Agak sih kadang, karena kan business owner itu lumayan terlalu kayak sangat pengen, misalnya kita disuruh foto ini, kayak dia tuh maunya langsung kejual kayak gitu-gitu, kayak langsung laku lah apa segala macam. Padahal sebenarnya kan visual yang kita bikin itu untuk membangun kepercayaan customernya dia, nggak cuma yang langsung kalau kita bikin langsung laku gitu. Sebenarnya itu kan banyak aspek kan sebenarnya. Nah jadi ya ngasih edukasinya sih pelan-pelan, tetap makanya nggak nolak apa yang dia minta, tapi kita ngasih edukasi atau alternatif lain itu sih. Jadi tetap harus tahu kalau customer itu nggak mau juga
kecewa waktu lihat produknya ternyata berbeda banget atau gimana gitu. Jadi lebih ke mengontrol ekspektasinya juga gitu ya. Tetap ngasih tahu juga kalau misalnya customer lihat ini terlalu berlebihan atau gimana kan pasti gak enak juga waktu dapat produknya ternyata kok beda kayak gitu-gitu. Mengatur ekspektasi dan juga mungkin memberi pemahaman terkait tujuan dari visual ini juga untuk siapa gitu kan. Oke, mantap. Terus kemudian kita langsung lanjut ke studi kasus. Wah, Cici kan udah banyak foto produk-produk nih. Ada makanan, ada produk mungkin kayak skincare, kemudian foto orang juga nih. Sering kan kita mungkin karena graphic designer juga, aku juga sering lihat nih beberapa fotografer itu kadang foto makanan itu, pernah nggak sih Cih kayak tahu makanan kalau misalkan mie atau apa itu dalamnya kayak dikasih mangkok Jelly atau apa supaya gitu. iya atau mungkin bahkan ada ya istilah replika makanan saat ini juga kan untuk istilahnya menampilkan visual terbaik dari foto tersebut. Nah menurut Cici itu seberapa sih batasan kita bisa memanipulasi atau memperbaiki dari bidang fotografinya itu? Sebenarnya batasannya tuh luas ya, karena kita kan nggak tahu juga mana batasan yang ini. Cuman kalau menurutku sih sampai kayak merubah banget itu baru yang nggak oke sih. Kayak misalnya mie tadi, misalnya mie baksonya ada 2 harusnya, terus dikasihnya kayak 4 biar kelihatan banyak, terus ternyata waktu customer yang nerima kok cuma 2 kayak gitu-gitu. Yang kayak gitu harus tetap diedukasi juga ke kliennya supaya mereka bisa ngerti gitu apa yang customer juga pengen dapetin gitu. Tetap kejujuran tuh menurutku penting sih, kejujurannya. Nah terus kalau untuk percantik sih pasti tetap kita bakal mempercantik makanan, kayak misal dibikin lebih mengkilat biar lebih tempting kayak gitu-gitu. Memang kadang Pokoknya jangan sampai merubah keaslian dari produknya itu sendiri. mungkin kalau misalkan oh ini warnanya harusnya berwarna tapi jadi transparan, itu kan mungkin itu bakal ngefek ya, Yeah. terutama di produk-produknya seperti itu. Ketika ada customer yang mungkin kecewa kalau misalkan foto produknya ternyata beda sama produk aslinya. Menurut Cici gimana sih cara menyikapi supaya kita bisa menyamakan pendapat kita juga sama business owner itu, yang mungkin dia itu masih kekeh sama pendapatnya tetep dia pengen gitu. berlebihan gitu. Itu tuh harus dikasih tahu sih. Soalnya kan gue kayak terlalu menipu ya. Kayak terlalu menipu jauh, malah jadinya kepercayaan customer kepada brand itu sendiri lama-lama bisa hilang. Malah jadinya kayak lebih memilih orang yang emang ngepostnya jujur tapi tetap masih bagus fotonya dengan sesuai ekspektasinya. Dia itu kan lebih seneng kan pasti dapetnya daripada waktu kita beli sesuatu yang kelihatannya wah banget terus ternyata waktu dateng nggak segitu ya gitu loh. Itu sih. Berarti kayak progresif gitu ya, C. Mungkin nggak kelihatan secara langsung dampaknya, Ya, jangka tapi panjang. jangka panjang mungkin kayak penjualannya menurun, kemudian pembelinya semakin berkurang dan lain-lain kayak gitu. Oke. Menurut Cevio, seberapa sempurna foto itu bisa dibilang palsu? Seberapa sempurna fotonya palsu? AI. Pakai AI. Enggak sih, kayak mungkin yang terlalu palsu tuh kayak misal apa ya? Misal kayak burger mungkin ya. Kayak dagingnya harusnya segini tapi kayak dibikinnya tebel banget. Terus daunnya terlalu banyak kayak gitu-gitu. Kayak terlihat tinggi padahal pas dapat kayak ternyata pendek gitu kan. Ya itu tapi bukan dibilang sempurna juga ya. Sempurna palsu nih berarti. Gimana ya? Berarti mungkin perbedaan pendapat ya lagi-lagi ya, karena mungkin ekspektasi orang kalau misalkan buat kita sudah oke, tapi brand owner merasa kayak oh ini masih kurang nih, masih bisa diginiin lagi itu. Iya. Itu mungkin salah satu problem utama kita dalam berkomunikasi dengan brand owner, terutama buat Cici sebagai ekspertisnya di bidang visual. Terutama mungkin visual sendiri kan juga turut mendukung ya dalam proses editing dan mungkin bisa menjadi apa ya, cermin dari produk itu. Gitu. Terus kemudian kalau menurut Cevio sendiri, apakah Cece, mungkin Cece kan cuma sebatas fotografer nih, Cece sebenarnya ada nggak sih tanggung jawab dalam menjaga integritas dari brand itu tersebut? Ada sih menurutku. Ada ya? Iya, dari sisi visual kan anggapannya ya. Soalnya kita ini kan sebagai fotografer juga kayak
partner kreatifnya lah, nggak partner kreatif bisnisnya si owner gitu. Jadi ya tetap ada tanggung jawab itu. Dan menurutku kalau foto sesuatu itu juga tetap kita harus nunjukin sisi terbaik produk, dan tetap kayak nilai dari produk itu sendiri nggak boleh sampai hilang gitu, kayak identitas dari brandnya itu nggak boleh sampai hilang gitu. Jadi biasa emang kita bakal ngasih kayak mood boardnya dulu mungkin, biar mereka itu tetap paham gitu loh, kayak bakal difoto seperti apa arahnya gitu-gitu. Oh, jadi sebelumnya itu Cici kayak kasih konsepnya terlebih dahulu ya. Oh, ternyata fotografer itu nggak sebatas foto-foto, guys. Mungkin bisa di-spill Ci, kayak alurnya biasanya Cici itu ngapain sih buat approach ke brand. Bukan approach, lebih ke ACC ya istilahnya. Iya sih benar-benar. Gimana sih biasanya prosesnya? Mungkin bisa Biasa. di-spill gimana sih susahnya fotografer dalam memproduksi visual yang appeal gitu. Biasanya sih bakal mulai dari ini ya, kayak tanya jawab dulu, kayak misalnya brandnya ini sukanya kayak gimana, identitinya kayak gimana. Nanti kalau udah ngerti, udah paham, baru masuk ke kayak mood boardnya gitu. Nah kalau udah mood board kan kita udah tahu nih. Habis itu kita mungkin biasa kayak ngasih ajuan kayak 1-2 mood board gitu. Nanti kalian lebih suka yang mana, atau kayak mau direvisi juga bisa. Nanti kalau udah kan bakal kita jelasin, bakal kira-kira kayak shortlist ya mungkin ya, kayak bakal difoto kayak arahnya gimana, terus properti yang dipakai juga kayak kurang lebih kayak gimana. Jadi nggak sampai out of topik itulah. Jadi tetap sesuai dengan yang brandnya mau juga, dan sesuai dengan yang kita sebagai fotografer mau juga gitu. Oke. Oh, berarti kalau aku bisa simpulkan ya, Ce, tadi itu kayak termasuk salah satu proses atau usaha fotografer dalam mengedukasi juga ya? Iya. Bisa ya? Iya ya, dari awal itu kan kayak ngasih tahu bakal pakai ini. Mungkin buat teman-teman brand owner yang mungkin belum paham, lebih ke belum familiar dengan apa ya, di balik visual itu ada apa aja, itu mungkin proses edukasi yang dimulainya dari situ nih. Kemudian mulai tektokan, dan ketika ada kesepakatan baru mulai taking gitu ya, Ci, biasanya. Betul. Oke, nah kalau menurut Cici, gimana sih cara balancing antara visual appealing dan juga tetap menjaga integritas gitu? Jadi misalkan kalau misalkan visualnya ya appealing gitu, tapi kalau misalkan ternyata menurunkan trust kan itu timpang tindih gitu ya. Cara menyikapinya ya. Dan mungkin batasannya sih menurut Cici, kayak gimana sih caranya supaya dua-duanya harapannya itu bisa tercapai gitu? Ya dari misalnya foto ya, foto itu walaupun dibilang produknya sederhana dan fotonya tidak menipu, bukan berarti jelek ya fotonya. Tapi tetap juga kita bakal usahain yang terbaik, tetap memberikan foto yang keren, tapi tetap asli dari produk itu sendiri. Caranya bisa dari yaitu properti, lighting dan lain-lain, dan bisa juga dari editingnya. Tapi editingnya juga nggak yang sampai palsu banget gitu. Tetap sesuai dengan produk itu dan brand itu juga. Pokoknya kita bakal tetap kayak make it beautiful but believable gitulah. Oke, iya paham sih. Memang kalau misalkan kita foto itu kan perlu menunjukkan bintang utamanya istilahnya dari brandnya itu. Ya ngapain kamu misalkan foto-foto produk tapi ujung-ujungnya kayak keramaian, kayak kamu itu mau bikin foto produk atau lukisan. Kan kayak kalau misalkan fotomu itu indah secara visual semua, kan orang ngeliat kayak oh ini bagus estetika, tapi pemaknaan misalkan aku itu mau promosi brand ini loh hilang malah. Gitu kan. Atau mungkin malah jadi ternyata properti yang lebih menonjol daripada si produknya, kan bisa juga kan. Benar-benar. Boleh nggak sih di spill biasanya brand itu maksanya itu diapain fotonya? Maksa. Kayak misalkan ini kurang nih, kayak beda banget pendapatnya. Mungkin mereka itu minta apa sih, kayak minta diramein kah? Atau minta diganti warna sampai palsu atau gimana? Ada sih, kayak misalnya dia ngasih makanan, misalnya apa ya, misalnya roti ya, kayak dia tuh minta rotinya tuh benar-benar tempting warnanya, padahal waktu datang tuh pucet, penyet. Terus dia minta ada kayak garnish kayak misalnya kayak ada cabenya di atas, terus kayak ada wijen sama daun bawang gitu, tapi waktu dia ngasih kirim ke kitanya tuh gak ada, jadi kayak pucet gitu. Jadi ya sebenarnya itu yang dia jual kayak gitu visualnya, cuman waktu dia kirim ke kita tuh kayak nggak tahu kenapa penyet gitu, dan kurang, mungkin yang orang yang bikinnya kurang ini atau gimana nggak tahu. Tapi dari ownernya pengen dia tuh kelihatan gembung, terus penuh dengan topping kayak gitu-gitulah.
Ya akhirnya sih ngasih taunya tetap gak bakal terlalu jauh dari yang seharusnya dia jual, tapi tetap bakal diedit dan di retouch, kayak ditambahin si cabenya, ditambahin ini itu tetap, cuman nggak yang dibikin terlalu sampai berlimpah topping atau gimana gitu, nggak, soalnya kan yang dia jual juga nggak segitunya gitu. Oke. Sebenarnya ada nggak sih C kayak aspek-aspek yang justru mendukung, dalam arti sebenarnya kita retouch itu boleh loh, dalam arti Boleh. nih kita kalau misalkan foto produk nih kadang kan ada shippingnya gitu kan, kalau misalkan produknya ada kemasan ternyata kemasannya penyok, nah menurutku itu masih wajar untuk Iya. di retouch, atau ada aspek-aspek lain nggak sih yang mungkin sebenarnya membuat image sebenarnya ngedit itu sebenarnya yang nggak buruk gitu loh. Biasanya aspeknya apa sih? Kayak yang mirip kayak tadi sih ya, karena kan yang dia jual itu emang seperti itu, cuman nggak tahu kenapa waktu dateng ada mungkin kayak penyet dan lain-lain, itu kan masih bisa diperbaiki di editing. Nah tapi untuk customer yang nerima kan juga masih bisa jadi dia dapet yang sempurna seperti itu, ya kan. Kalau misalnya pengirimannya mungkin aman atau gimana kan masih bisa, atau yang bikin kue atau rotinya pas lagi full gitu, buatnya bener-bener cantik, masih bisa customer dapat yang seperti itu gitu loh. Atau mungkin nanti bakal kayak aku tetap ngasih tahu ke kliennya kalau ini kok bisa sampai penyet dan lain-lain, berarti kan harus ada perbaikan dari brand itu gitu loh. Nah dari situ kan ya masih nggak apa-apa kalau di retouch, asal yang klien dapat emang yang customer dapat itu tetap seperti itu. Biasanya kalau misalkan Cece terima jasa foto produk itu, biasanya Cece itu dapat permintaan untuk foto yang bakal diposting gitu, atau mungkin biasanya diedit lagi nih? Pernah nggak kejadian kalau misalkan waktu fotonya ini bagus nih, tapi ketika diedit mungkin sama tim internalnya ternyata kok beda gitu? Pernah nggak sih kejadian kayak gitu? Oh, maksudnya tim internal si brand itu. Dari brand itu. Oh, kalau itu iya sih, pernah sih. Iya, pernah. Dan itu rasanya aneh gitu, soalnya dia itu jadi berubah kan. Tapi itu sebenarnya lebih ke ini ya, apa ya namanya, kayak apa sih namanya? Mungkin lebih ke itu ya C, ada kebimbangan sebagai kita tim kreatif kalau misalkan seberapa, apa ya, aku penasaran kayak seberapa besar kita bisa terlibat dalam pembuatan visual itu, dalam arti kalau misalkan udah foto harusnya nih sudah deal nih, sudah oke nih, tapi ketika produknya kita lihat nih, kita kan kadang kayak memantau-mantau brandnya gitu kan, kayak gimana Iya. nih hasil fotoku tapi ternyata loh kok jomplang gitu. Cicip gimana ya kayak menanggapi itu, mungkin apakah dijapri atau gimana biasanya? Nggak sampai yang gimana, cuman tetap bakal bilang kayak kan sayang ya udah foto bagus-bagus terus ternyata waktu nyampe ke desainernya mereka mungkin GD-nya ternyata jadi kurang oke gitu kan, karena desainnya kurang bagus. Nah itu biasa aku tetap kayak ngomong sih, ngasih tahu aja kayak secara baik-baik, kayak ini kayak visualnya kok si desain tulisan mungkin ya font dan lain-lainnya tuh kurang oke loh, kayak gini-gini, apa nggak mau diperbaiki atau gimana gitu. Tapi ya kadang nggak diperbaiki. Jadi ya gimana ya begitulah. Ya gitulah, tapi berarti itu kayak menunjukkan kalau fotografer itu berarti memang integritasnya gede ya, dalam arti kita Soalnya, bukan ya kan kayak sayang ya udah foto Iya. bagus-bagus terus ternyata desainnya tidak mendukung gitu anggapannya. karena menurut aku memang membuat visual atau kita ketika membuat gambar yang ingin mempromosikan produk itu, dampaknya itu nggak cuma buat brand itu sendiri kok teman-teman, jadi itu bakal ngefek ke fotografernya, tim internalnya, penjualnya, dan mungkin berdampak ke customernya yang mungkin bisa aja merasa tertipu sama visual yang mungkin kurang memuaskan. Seperti itu. Wow. Topiknya sangat-sangat banyak ya. Oke, mungkin kita sudah membahas banyak ya tadi, kayak dari brand yang memaksa, kemudian ada terkait proses edukasinya. Jadi di sini aku bisa simpulkan ternyata ketika kita nge-hire fotografer itu kita nggak cuma nge-hire tukang foto. Bener nggak? Benar. Kita bukan hanya meng-hire tukang foto, dan mungkin harapannya kita sebagai tim kreatif itu juga kita berdiskusi bareng sama teman-teman brand owner, dimana kita itu sama nih satu tujuannya, kita mau mempromosikan produk kalian. Jadi yuk kita diskusi untuk mencapai visual yang terbaik, karena kita sebagai tim sendiri itu nggak hanya mengerjakan sesuai
apa yang diperintahkan aja nih, tapi kita juga punya peran penting dalam arti kita juga mau menjaga integritas dari brand tersebut. Tuh, Gitu ya, Ci? iya, kayak merasa bertanggung jawab juga gitu loh terhadap Benar. brand itu. Benar, kita merasa kayak terlibat banget gitu Iya. dalam brand. Terutama kalau misalkan brand kita nanti kayak semakin meningkat penjualannya, kita kayak bangga. Ikut seneng Iya, gitu. benar gitu. Betul. Oke, yang terakhir nih, mungkin ada nggak sih pesan dari C Viola buat brand-brand owner yang mungkin habis ini mau mulai investasi di bidang desain dan juga foto produk? Ada sih ini. Boleh sampaikan aja, C. Menurut kayak jangan pernah melihat foto produk itu sebagai alat untuk kalian promosi, tapi sebagai bentuk komunikasi dan kepercayaan kita terhadap customer jangka panjang gitu. Jadi mungkin lebih ke kita nge-hire fotografer atau mungkin meng-hire tim kreatif itu bentuk investasi ya. Investasi jangka Panjang sih. Jangka Gak yang panjang. sekali 2 kali juga kan. Berarti kita memang bakal terus terlibat dalam waktu yang cukup panjang. Betul. Thank you so much ya, Ce, sudah menyediakan waktunya buat hari ini. Buat teman-teman yang mungkin butuh buat foto-foto di bagian event. Kemudian sekarang kan lagi musim mau Natal, mau foto keluarga, atau mungkin yang mau wisuda, teman-teman bisa langsung aja hubungi FK. Ini ada logonya, pas banget. Ada logonya FK. Mungkin bisa di-spill Instagramnya di mana, Ce, untuk FK? Di FK Picture. Oke, menerima jasa foto apa aja, Ce? Bisa wisuda, bisa foto keluarga, beauty shoot, bisa Sweet 17 juga bisa, foto produk juga bisa, apapun lah. Dan pastinya langsung di-handle sendiri oleh C Viola Kosasi. Iya. Oke, thank you so much ya C Viola. Thank you, Monica. Oke, thank you so much teman-teman. Keren banget ya kita buat topik hari ini. Kita sudah dapat banyak insight dan pastinya kita bakal lebih tercerahkan nih bahwa foto atau visual dalam brand itu bentuknya seperti investasi teman-teman. Kita nggak hanya foto produk untuk menilai estetika aja, tapi kiranya visual yang dihasilkan itu juga dapat tersampaikan juga maknanya, bahwa tujuan awal kita nggak hanya untuk menampilkan foto itu mungkin bagus doang, tapi kita mungkin menunjukkan keunggulan-unggulannya dan sisi menjualnya gitu, sehingga kita itu juga bisa building trust baik dari kita brand terhadap calon customer kita. Oke teman-teman, terima kasih buat yang sudah bergabung di podcast hari ini. Aku pamit undur diri terlebih dahulu. Buat teman-teman nantikan juga buat episode podcast dari Talk With Me selanjutnya. Stay tune, jangan lupa subscribe. Sekian dari aku, terima kasih, bye-bye.